Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mugni Mutohar, kelas A16 dengan NIM 2281113770775. Di sini saya akan membahas mengenai potret moderasi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS. Baik, selanjutnya tentang pengertian moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Kata moderasi beragama dalam bahasa Arab artinya al-wasitiyah, berasal dari kata wasat, pelaku atau orang disebut dengan wasit. Kata wasit itu sendiri sudah diserap kata dalam bahasa Indonesia. Memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama penengah pengantara, 2 pelerai, pemisah ataupun pedamai antara selisih dan selisih. Dan yang ketiga adalah pemimpin di pertandingan. Menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik sesuai objeknya. Selanjutnya, nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran PAI di MTS, yaitu terdiri dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Apa sih itu intrakurikuler? Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan atau belajar mengajar yang umumnya dilakukan setiap hari di kelas. Di sini dalam hal pembelajaran PAI ada beberapa pelajaran di dalamnya, diantaranya yaitu akidah akhlak ya, di mana pada pembelajaran ini moderasi beragama guru menerapkan atau mengajarkan pentingnya prinsip toleran ataupun tasamuh. Dalam karakter tasamuh terdapat 2 indikator, yaitu tawazun dan al-adil. Seorang yang toleransi terhadap orang lain tentu akan melahirkan keseimbangan dan memiliki sifat yang adil. Dalam melaksanakannya, guru menggambarkan konsep ibadah merupakan perkara manusia secara personal dengan Allah. Sedikitpun tidak ada sangkut paut dengan manusia. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan keimanan seperti salat, zakat, puasa, dan haji adalah komunikasi vertikal manusia dengan Allah. Jadi prinsip tasamuh mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan. Kemudian ada pembelajaran Al-Quran hadis. 2 sumber ajaran Islam adalah kekar selama-lamanya, di mana rambu keagamaan ada di sana. Namun selalu disampaikan kepada peserta didik akan keberadaan keyakinan orang lain yang berbeda. Jadi, peran guru dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap fenomena semacam ini merupakan contoh manifestasi diri prinsip keseimbangan ataupun tasamud. Artinya hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan keyakinan. Prinsip keseimbangan ini juga didasarkan pada konsep keterikatan
manusia dengan sang kholik atau makhluk minallah, hablum minallah, dan manusia dengan manusia, hablum minannas. Dengan demikian, ranah pendidikan memegang kendali untuk membekali, memahami tentang kait-kait persosialisasi dengan non-muslim. Kemudian ada pembelajaran fikih. Pada pembelajaran fikih ada pembelajaran fikih aspek-aspek peribadahan. Konsep A dan B bisa saja berbeda. Olehnya itu, guru selalu mengutarakan perbedaan secara beribadah, itu melakukan sandaran 4 madhab. Prinsip mengambil jalan tengah ataupun tasamut. Ini diterapkan kepada peserta didik untuk fenomena semacam ini, artinya perbedaan secara beribadah saat sekarang ini sudah marak terjadi. Tak pandang bulu, masing-masing pihak menunjukkan sindir terhadap pihak lain yang tidak paham. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan untuk bermoderasi, melakukan pemilihan jalan tengah mana yang dipedomani secara umum. Kemudian yang terakhir adalah terkait pembelajaran SKI. Pembelajaran SKI ataupun sejarah kebudayaan Islam digambarkan keyakinan melalui perjuangan dan pengorbanan seorang orang terdahulu, mulai dari sejarah Islam di Arab hingga di Indonesia. Kegigihan para pahlawan Islam mencerminkan tentang kecintaan terhadap Islam dan tanah air. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran SKI serat akan prinsip kewarganegaraan dan kebangsaan ataupun muwatonah. Selanjutnya, apa sih ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah penunjang ketercapaian visi dan misi lembaga pendidikan. Melalui kegiatan pengembangan bakat dan minat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Di sini ada literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran adalah kegiatan membaca Al-Quran dengan ketentuan surah yang telah ditentukan, seperti surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Sajdah, surat Al-Ihsan, dan surat Al-Mulk. Tujuan melaksanakan kegiatan ini adalah membentuk kebiasaan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Melalui kegiatan membaca, pada pelaksanaan kegiatan ini, nilai moderasi beragama yang diterapkan adalah keadaban ataupun ta'adud. Artinya, menanamkan nilai moderasi pada kegiatan literasi Al-Quran adalah habituasi. Kegiatan ini adalah upaya untuk mencegah radikalisme melalui kegiatan membaca Al-Quran secara rutin. Kemudian ada sholat duha dan ada sholat duhur berjamaah, di mana kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah mengandung prinsip kebersamaan ataupun musawah. Artinya, melalui kegiatan ini tidak ada perbedaan antara peserta didik satu dengan lainnya, meskipun beda kelas dan tingkat secara senioritas. Peserta didik tetap diperlakukan sama.
Jadi tidak ada manusia istimewa dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya, faktor pendukung moderasi beragama di MTS. Ada beberapa faktor pendukung, diantaranya yang pertama metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran penunjang pada kegiatan KBM seperti metode ceramah sangat efektif pada semua bidang PAI yang diajarkan. Pada pembelajaran akidah akhlak kelas 8, materi pembiasaan akidah akhlak terpuji, husnudzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Guru menggunakan metode ceramah pada materi ini untuk menjelaskan secara gamblang dan komprehensif. Apabila mendengar sebuah kabar yang tidak baik tentang seseorang, maka harus bersangka baik dulu ataupun husnudzon ya, terlebih dahulu, sembari mengkorek ataupun tabayun kebenarannya. Metode tanggung jawab kaitannya dengan moderasi beragama ialah guru menggunakan metode ini untuk memverifikasi pemahaman peserta didik sejauh mana kasus perbedaan pemahaman. Pada kesempatan yang lain, guru juga terkadang menggunakan metode ini pada tahapan stimulasi ataupun awal pembelajaran untuk memastikan nalar kritis peserta didik. Contohnya pada pembelajaran Quran hadis kelas 8 bab 2, tema meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Metode ini digunakan untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang apa saja bentuk ataupun contoh sikap jujur dalam muamalah. Kadangkala guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya lalu dilemparkan kepada peserta didik lainnya untuk menjawab. Dari sini peserta didik diajarkan sikap tasamuh atau menerima pendapat orang lain. Yang kedua, strategi pembelajaran. Adapun strategi yang mendukung metode pembelajaran pada pembelajaran PAI di MTS menggunakan tahapan ataupun proses, diantaranya pengenalan, penerapan, pembiasaan, dan mengaplikasikan. Kemudian terakhir adalah media pembelajaran dalam pelaksanaannya, metode moderasi beragama. Pada pembelajaran PAI di MTS, ASIPA juga ditunjang oleh media pembelajaran seperti gambar, video, infocus, LED, dan smartphone TV. Media merupakan gambar ataupun video disajikan melalui infocus ataupun smart TV. Digunakan untuk menampilkan potret atau gambaran terhadap perbedaan secara beribadah, secara menyikapi perbedaan agama, cara menyikapi perbedaan pendapat, dan cara menumbuh kembangkan jihad nasionalisme. Media ini memberikan stimulus ataupun rangsangan kepada peserta didik untuk memahami makna suatu gambar atau tayangan.
Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan dalam moderasi beragama pada pembelajaran PAI di MTS itu adalah pembelajaran PAI di MTS menampilkan potret pembelajaran PAI yang syarat akan nilai-nilai moderasi beragama. Tidak hanya materi pembelajaran saja yang menjadi pelaksananya, melainkan pada aspek sintaks, itu adalah langkah-langkah ya dalam metode pembelajaran dan sentuhan-sentuhan nasihat guru dalam kelas. Sekian pemaparan dari saya tentang potret moderasi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.